Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara memulai quizzes di akun Belajar ID dan melakukan sinkronisasi dengan Google Classroom. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai dari quizzes ini yang terekap di dalam Classroom kita. Baik, kita akan segera mulai. Di sini kita menuju ke quizzes, kemudian klik continue with Google. Kita pilih akun Belajar ID yang akan kita gunakan. Kemudian kita memilih add a school, kemudian pilih sebagai teacher atau guru. Di sini kita bisa membuat quiz, membuat pembelajaran. Kita bisa juga membuat kelas. Kalau kita sudah ada Classroom, di Google Classroom kita tinggal memberikan undangan kepada siswa kita di Google Classroom. Kita akan masuk ke Classroom yang menggunakan akun kita sesuai dengan yang tadi, Belajar ID. Kemudian kita menyepakati beberapa pernyataan yang diberikan. Nah, di sini sudah mulai muncul. Kalau kita klik di classes ini akan ada beberapa kelas yang ada di akun Belajar ID, di mana di sana kita sudah memiliki beberapa kelas. Kita tinggal memilih apakah semua kelas atau tidak yang akan kita berikan penugasan nanti di quizzes. Kalau semuanya maka itu kita centang semua. Kemudian diklik save. Nah, di sini kelas kita sudah terintegrasi dengan quizzes. Jadi ketika kita memberikan quiz, nanti akan bisa muncul nilai secara otomatis. Di sini kita akan mulai membuat quiz. Misalnya quiznya berjudul bagian tubuh hewan. Kemudian kita pilih science, kemudian next. Kita bisa melakukan editing gambar sebagai cover quiz kita. Diklik. Kalau sudah ada gambar dari device kita, tinggal bisa dijatuhkan di sana, drop, atau kita bisa juga menggunakan link dari Google Image. Nah, misalnya ini, kita klik kanan, kemudian copy link address. Kita pastekan. Nah, kalau merah seperti itu berarti dia nggak mau, maka kita mencari gambar lain yang spesifikasinya sesuai. Yang ini spesifikasinya sudah sesuai. Kemudian kita tentukan bahasanya Indonesia, kemudian grade-nya dari grade berapa sampai berapa. Kemudian visibility-nya, ini visible for everyone. Kemudian diklik save. Kita akan mencoba lagi memasukkan gambar. Misalnya dari desktop kita. Misalnya saya memilih yang ini. Dijatuhkan saja. Kemudian save. Di sini diminta menentukan dari grade berapa sampai berapa. Oke, setelah kita menentukan grade-nya, kita save. Kemudian kita akan mulai membuat kuisnya. Kita tinggal memilih mau membuat model seperti apa. Nah, di sini saya akan membuat multiple choice atau pilihan ganda. Soal pertama, hewan berikut adalah, kemudian saya akan mengambil gambar salah satu hewan. Saya buka tab baru untuk melakukan copy link dari image. Misalnya saya ambil gambar kelinci ini. Klik kanan, copy image address, kemudian kita masukkan. Kemudian kita berikan option, kemudian kita klik untuk kunci jawaban yang benar. Nah, kemudian kita simpan. Waktunya bisa ditentukan di sana 30 detik. Nah, ini untuk mempercepat saya lakukan duplikasi, duplicate. Nah, tinggal mengubah gambar hewannya saja. Kalau tadi kelinci, ini sekarang gambarnya akan saya rubah. Saya akan pergi lagi mencari hewan lain.
misalnya ayam. Saya pilih, klik kanan, copy image address, kemudian kita tempel. Kemudian down. Nah, sekarang kita tinggal mengubah kuncinya saja. Karena belum tersedia ayam, maka kita ketik ulang. Ini option nanti bisa acak ya, kita bisa setting mau acak. Save. Oke, dengan durasi 30 detik juga. Nah, ini saya akan rubah nama kuisnya, yaitu nama-nama hewan. Kemudian ini saya lakukan cara yang sama untuk mencari hewan-hewannya. Ada unta, kemudian ada bebek. Nah, dengan cara yang sama, kemudian kita lihat bagaimana nanti cara untuk assign di Google Classroom-nya. Baik, kita sekarang akan menjadikannya sebagai PR. Assign homework, kemudian kita tentukan deadline-nya. Ini adalah deadline maksimalnya. Kemudian kita memilih kelas yang akan diberikan penugasan. Kemudian kita berikan judul tugasnya. Kemudian kita klik next. Nah, ini sudah nampak penugasan sudah berjalan di Google Classroom kita untuk nama-nama hewan sesuai dengan kelas yang dipilih tadi. Selain dengan memberikan PR sebagai penugasan, ini kuis ini bisa juga diberikan secara live quiz. Misalnya saat kita Google Meet, kemudian kita akan mulai kuis secara live, kita bisa pilih seperti ini. Yang tadi live, kemudian pilih klasik. Setelah pilih klasik, kita pilih kelasnya. Setelah kita memilih kelasnya, nanti otomatis link itu akan lari menuju ke kelas yang kita berikan kuis secara live. Nah, ini saya sudah memilih kelasnya. Kalau kuis live ini, dia akan berakhir ketika diakhiri atau semua pemain sudah selesai bermain. Nah, kemudian kita beri keterangan. Ini bebas saja ya. Misalnya live quizzes, nama hewan. Kemudian diklik next. Kemudian setelah kita pilih kelasnya tadi, kita tinggal klik assign. Nah, itu dari sisi guru, kemudian dari sisi guru ya. Kuis akan segera dimulai. Nah, ini siswa sudah memulai mengerjakan. Dengan kuisis ini, siswa bisa lebih enjoy ketika mengerjakan latihan soal karena dia bisa mengetahui peringkat mereka dari segi ketepatan dan kecepatan. Semakin cepat dia menjawab dengan jawaban yang tepat, maka dia akan di posisi tertinggi meskipun hasil skornya sama. Baik Bapak Ibu, sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.